Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Baik semua kan? Ya, Alhamdulillah, Bapak juga baik. Sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Apakah ada yang tidak masuk pada pagi hari ini? Oke, Bapak akan absen dulu ya, satu persatu. Alvina Nur Fitriasari hadir? Oh ya, hadir. Amelia Eka Safitri hadir. Anggi Mulya Makmur hadir. Awalina Syafi'ah Hidayanti hadir. Bambang Gusti Irawan hadir. Burhanuddin Dian Nurita, Eli Diana Wulandari hadir. Fedi Saiful Rohma, Glenn Diorijanto hadir. Isnaini Putra Pratama, Langgeng Anas Fakhrudin, Marwan Alfiani, Mirza Ilyas Febrianto, Novi Endang Triwulan hadir. Randy Ali Bahrul Anam, Rika Wahyu Ameliana, Rizky Yudairul Effendi, Santoso Teddy Wijaya, Wahyu Wilis Triani, Yuyun Novita, Zidan Adrian Maulana. Oke, baik. Hari ini hadir semua, alhamdulillah. Sebelum kita menginjak ke materi selanjutnya, apakah masih ada yang ingat tentang materi sebelumnya? Tentang ruang, waktu, dan tenaga. Oke, Bapak akan kembali ke materi sebelumnya dulu. Bapak akan menjelaskan apa itu ruang, waktu, dan tenaga. Ruang adalah tempat atau wadah di mana akan dipakai untuk menari, atau tempat untuk menari yang sangat diperlukan oleh penari. Waktu yaitu berkaitan kapankah akan dimulai waktu menari itu. Sedangkan tenaga adalah kekuatan atau power sekuat-kuatnya yang sangat diperlukan untuk menari. Semuanya sudah ingat kan? Oke, kalau begitu kita akan menuju ke materi selanjutnya, yaitu mengenai level dan pola lantai. Apakah ada yang tahu apa itu level dan pola lantai? Level adalah tingkatan posisi penari dalam melakukan gerak tari. Di sini level dibedakan menjadi 3 tingkatan, yaitu ada level rendah, ada level sedang, dan juga level tinggi. Apakah ada yang tahu apa itu level rendah? Bapak akan menjelaskan dulu level rendah. Level rendah itu posisi penari itu dilakukan seperti gerakan jengkeng, jongkok maupun duduk. Kalau level sedang itu penari melakukan gerak tari dalam posisi seperti berdiri, terus mendak, dan lain sebagainya. Sedangkan level tinggi itu sendiri dilakukan oleh gerakan tari seperti meloncat, terus jinjit. Itu biasanya dilakukan pada gerak tari balet. Sudah paham kan anak-anak? Oke, kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang pola lantai. Apa itu pola lantai? Pola lantai adalah garis-garis yang dilalui penari pada lantai yang membentuk pola tertentu. Pola lantai itu dibedakan menjadi 2, yaitu ada pola lantai garis lurus dan pola lantai garis melengkung. Pola lantai garis lurus itu dibedakan menjadi 3. Ada pola lantai vertikal, diagonal, dan juga horizontal. Kalau pola lantai melengkung itu sendiri ya melengkung dan juga melingkar.
Sudah paham kan? Oke, Bapak akan memberitahu suatu contoh video. Silahkan diamati dulu. Bentar ya, masih dicari. Ini adalah suatu pertunjukan. Tolong diamati dulu ya anak-anak. Nanti Bapak akan menjelaskan detail-detailnya. Ini adalah penari tingkat SD. Anak-anak menarikan tari sajojo. Dengan senangnya mereka menarikan tari sajojo, dia melakukan gerak tari dengan melompat-lompat. Apakah ada yang tahu ini level apa? Ya, ini adalah level tinggi karena gerak tari dilakukan dengan menari seperti melompat-lompat tadi. Bapak kan tadi sudah menjelaskan. Ada yang tahu tari sajojo ini dari daerah mana? Tari sajojo ini adalah tarian khas dari Merauke atau Papua, Irian, yaitu Indonesia bagian barat. Sudah tahu kan? Ini adalah tarian cover. Ada anak-anak perempuan membentuk pola garis apa? Ada yang tahu? Ini adalah pola melengkung karena dia melingkar. Bisa juga ini disebut pola vertikal karena lurus ke depan. Kalau tidak kelihatan, maaf Bapak belum menyerahkannya.
Nah, ini bisa kita sebut sebagai pola garis vertikal karena lurus ke depan. Ini adalah tari Gunung Jompa. Ya, di sini terlihat pola garis lurus, yaitu pola horizontal. Karena membentuk garis horizontal ya lurus seperti ini. Kita stop sampai sini dulu ya, nanti Bapak akan lanjutkan. Oke anak-anak, setelah melihat video tadi, kita analisis bersama-sama. Tadi yang dilakukan anak-anak ini adalah menari menggunakan pola lantai. Tadi pola lantai apa saja yang telah Bapak beritahu dalam video ini? Kalau kalian tahu, silahkan disebutkan. Oke, Burhanuddin, apa Burhanuddin? Mungkin Santoso. Ya, tepat. Tadi pada tari apa tadi? Tari Sajojo tadi ada pola lantai garis lurus, yaitu pola lantai horizontal. Dia juga membentuk pola lantai diagonal karena membelok sedikit sehingga membentuk garis diagonal. Pada tari cover tadi ada pola lantai yang membentuk pola garis melengkung, ya karena dia menari melakukan gerak tari dengan membentuk lingkaran tadi, ya kan? Dalam video tadi sudah diperlihatkan. Sedangkan tari Gunung Jompa yang barusan tadi ada pola lantai vertikal. Karena tari tersebut melakukan gerak tari menggunakan pola lantai garis lurus yang membentuk garis vertikal. Garis horizontal, ya kan? Membentuk horizontal seperti ini tadi. Oke, Bapak akan memberikan PowerPoint dulu. Bapak akan menjelaskan materinya. Kelihatan kan? Coba dari sini ya. Ini materi
SMP kelas 7, yaitu memahami gerak tari sesuai dengan level dan pola lantai. Pengertian level, apa itu level tadi kan Bapak sudah menjelaskan. Level gerak tari adalah jangkauan peragaan gerak dalam ruang gerak tari oleh penari itu sendiri, memperagakan rangkaian gerak tari untuk menghindari kemonotonan penampilan gerak. Pinata atau penyusun gerak harus menggunakan level gerak yang bervariasi. Level yang bervariasi maksudnya adalah gerakan yang tidak melulu sama, tetapi memiliki level gerak tinggi, medium, dan rendah. Level ini haruslah disesuaikan dengan karakter gerak tari itu sendiri, apalagi jika diperagakan secara kelompok atau berpasang-pasangan. Ini contoh gambar level tinggi. Ini melakukan gerak melompat. Ini mau melompat, ini jinjit. Biasanya pada level tinggi, penari melakukan gerakan meloncat sambil menggerakkan salah satu tangannya ke atas, dan peragaan level ini akan tampak jelas jika dilakukan secara kelompok. Oke, level sedang. Ini adalah contoh level sedang. Dia seperti berdiri, ini mendak, dan ini agak mendaknya itu sirong agak jentit gitu. Pada level sedang, penari melakukan gerakan berdiri seperti biasa. Level medium, jika dilakukan dalam kelompok secara terus-menerus akan terkesan monoton. Oleh karena itu, level ini harus divariasi dengan level lain jika dipakai dalam peragaan tari secara berkelompok. Ya, seperti itu ya. Ini level rendah. Ya, ini seperti jengkeng, dan ini mau seperti ya seperti inilah. Pada level rendah, penari melakukan gerakan jengkeng atau duduk, sama seperti level sedang. Level rendah juga harus dibuat bervariasi ragam geraknya dengan permainan penggunaan ruang gerak dan penggunaan tenaga yang diberi aksen-aksen gerak seperti tari saman atau becak. Sesekali bergerak sedikit naik ke samping agar rangkaian geraknya di tempat dari ruang geraknya cenderung menyempit menjadi titik menarik. Kita masuk ke pengertian pola lantai pada tari. Apa itu pola lantai? Pola lantai pada tari yaitu pergerakan yang dilakukan dengan cara berpindah atau bergeser secara terstruktur sehingga membentuk pola denah tertentu guna menjadikan tarian lebih indah dan menarik. Bentuk pola lantai ada yang membentuk garis lurus dan ada yang membentuk garis lengkung. Setiap tari memiliki pola lantai yang hampir mirip atau bahkan sama, yaitu menggunakan pola garis lurus atau lengkung. Pola lantai garis lurus sering dijumpai pada pertunjukan tari tradisi di Indonesia. Tari saman dari Aceh menggunakan pola lantai garis lurus secara horizontal yang menunjukkan hubungan antar manusia. Pola lantai garis lurus juga dijumpai pada tarian budaya di keraton Jawa. Pola lantai garis lurus juga dijumpai pada tari baris gede di Bali. Garis-garis lurus dapat juga dimaknai memiliki sikap jujur. Pola lantai garis melengkung. Pola lantai tari selain garis lurus dapat juga berbentuk garis lengkung. Tari kecak merupakan salah satu contoh pola lantai garis lengkung yang membentuk lingkaran. Pola lantai garis lengkung dapat juga dijumpai pada tari randai dari Minangkabau. Para penari berjalan mengelilingi pentas membentuk lingkaran. Pola lantai garis lengkung dapat juga dijumpai pada tari Badeng dari tari Toraja, Sulawesi Selatan. Di daerah Flores dapat dijumpai tari dengan menggunakan garis lengkung, yaitu tari Bawi. Tari Rejang Dewa dari Bali juga banyak menggunakan pola lantai garis lengkung. Tari perang dari daerah Papua juga banyak menggunakan pola lantai garis lengkung. Ini adalah contoh pola-pola. Bisa kita lihat ini adalah pola lantai garis lurus yang berbentuk vertikal, diagonal, karena dia membentuk garis diagonal ke arah sana, ya kan? Ini adalah pola lantai garis lengkung karena dia membentuk pola lantai segi 5 dan seperti membentuk lingkaran seperti inilah. Ini formasi penari garis lurus ke depan, yaitu membentuk garis vertikal. Ini adalah pola vertikal. Ini adalah pola zigzag seperti tadi yang awal tadi kan tidak beraturan, dia membuat pola zigzag seperti itu.
Ini membentuk pola lingkaran, hampir sama seperti segi 5 tadi. Kalau segi 5 kan membuat bentuk segi 5, tapi ini kan lebih ke lingkaran meskipun penarinya hanya 5 orang. Ini membentuk garis, maaf salah cetak, harusnya ini kita membentuk contoh garis horizontal ya, lurus ke sini seperti ini. Oke, Bapak akan memberi contoh-contoh gambar. Kalau ada yang tahu akan ini gambar level. Pada gambar ini kita dapat melihat contoh tari. Ini adalah tari balet. Yang dilakukan tari balet ini adalah posisi pada level tinggi, karena dia melakukan gerak tari dengan jinjit. Ini juga tari loncat batu dari Sulawesi atau Sumatera, ini lupa Bapak. Ini melakukan level tinggi karena dia melakukan gerak tari dengan meloncat. Ini ada tari kelana dari Solo atau biasa kita sebut Klono Sewandono. Ini tarian dari Solo, Jawa Tengah. Tarian ini termasuk ke level sedang karena dia melakukan gerak tari dengan posisi berdiri seperti biasa. Ini ada tari remo yang kecil ini, dia melakukan tanjak. Apakah ada yang tahu? Ya, tepat sekali, ini adalah level sedang karena dia melakukan gerak tari dengan mendak atau tanjak. Ini tari klono seperti yang tadi, tapi ini dilakukan dalam posisi rendah karena dia melakukan gerak tari dengan jengkeng. Ini tari pendek dari Bali. Tarian ini melakukan level sedang karena dia menggunakan mendak tapi agak jentit gitu bokongnya, agak maju ke depan. Ini tari duduk, kebiar duduk dari Bali. Ini melakukan gerakan tari dengan jongkok. Ini ada tari kecak dari Bali, melakukan gerak tari dengan duduk. Itu keduanya dari Bali ini melakukan gerak tari level rendah. Yaitu seperti itulah contoh gambarnya level. Sedangkan contoh gambar pola lantai ya seperti ini. Ini ada tari serimpi dari Solo, Jawa Tengah. Ini membentuk pola garis diagonal karena dia membentuk garis diagonal miring serong seperti itulah. Ya ini pola garis lengkung karena dia melengkung. Ini juga tari pendek tadi. Tari saman. Tari saman itu tadi melakukan gerak tari dengan pola lantai garis horizontal karena dia lurus seperti ini, duduk melintang. Ini ada tari apa ya? Lupa ya. Serimpi kalau nggak salah ini. Ini adalah pola garis vertikal. Dia kan membentuk garis lurus ke depan seperti itu. Ini tari kecak dari Bali membentuk pola garis lengkung, yaitu karena melakukan gerak tari dengan membentuk posisi lingkaran. Kita lanjut ke diskusi dulu ya. Setelah kalian mengamati video tadi, saya akan memberi video dulu aja ya. Nanti kalian harus membuat gerak tari, mengkreasi tari remo seperti ini dengan level dan pola lantai kalian sendiri. Saya akan memberikan video dulu.
videonya sudah selesai. Mari kita praktek dulu ya. Anak-anak, tolong maju perwakilan kelompok. Kita akan berdiskusi membuat gerak tari. Saya minggirkan dulu ini mejanya. Ya, kita akan melakukan gerak tari seperti level tinggi. Level tinggi tadi pada tari remo bisa kita lakukan pada posisi ini. Ini adalah level tinggi. Sedangkan level sedang kita lakukan dengan tanja seperti ini. Ini adalah level sedang. Kalau level rendah itu kita tinggal jengkeng aja, melakukan gerak tari seperti ini. Nah, ini bisa. Nah, ini kita melakukan gerak tari dengan level rendah. Oke, Bapak akan memberi tugas kepada kalian. Kalian harus membuat dan mengkreasi tari remo tadi, mengkreasi dengan pola lantai dan levelnya. Oke, materi sudah Bapak jelaskan semuanya. Sebelum Bapak mengakhiri, apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, Bapak akan menutup pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, cukup segitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.